Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana agama Islam bermula? Bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahilan? Dan yang lebih penting, bagaimana Ramadan, bulan suci yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia, memiliki makna mendalam dalam kehidupan seorang Muslim? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah yang luar biasa tentang awal mula Islam dan bagaimana Ramadan menjadi bagian penting dari ajaran agama yang mulia ini. Dari wahyu pertama di Gua Hiro hingga perintah puasa di Madinah, kita akan menggali makna spiritual di balik setiap peristiwa. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya bertanya, apa hal pertama yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata Ramadan? Apakah itu makna spiritualnya? Atau mungkin tradisi yang Anda jalani bersama keluarga? Tulis di kolom komentar. Islam sebagai agama yang membawa kedamaian dan keadilan lahir di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan praktik kejahilan. Pada abad ke-7, kota Mekah menjadi pusat perdagangan di Jazirah Arab, tetapi masyarakatnya hidup dalam sistem yang tidak adil. Penyembahan berhala, ketidaksetaraan sosial, dan peperangan antar suku menjadi hal yang lazim. Dalam kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hiro, mencari ketenangan dan jawaban atas kebingungannya terhadap kondisi masyarakat. Hingga akhirnya beliau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu ini berupa ayat pertama dari surah Al-Alaq yang menyerukan pentingnya membaca, belajar, dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Peristiwa ini menjadi awal dari misi kenabian yang luar biasa. Islam bukan hanya membawa ajaran tauhid, tetapi juga mengubah cara manusia memandang kehidupan. Ajarannya sederhana, namun mendalam. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua manusia setara di hadapannya. Namun, perjalanan dakwah Nabi tidaklah mudah. Tantangan besar datang dari masyarakat Mekah yang merasa terganggu oleh pesan Islam yang mengancam kepercayaan mereka. Sebelum kita lanjut ke perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, coba pikirkan, apa makna wahyu pertama ini bagi kehidupan kita saat ini? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Pada masa sebelum Islam, kehidupan di Jazirah Arab dikenal sebagai masa jahiliyah. Masyarakat saat itu menyembah berhala dan menjalani kehidupan tanpa aturan moral yang jelas. Ketidakadilan sosial merajalela, perempuan tidak dihargai, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangat mencolok. Di tengah kondisi ini, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai pribadi yang dikenal dengan kejujuran dan kebijaksanaannya, sehingga mendapat gelar Alamin yang berarti yang terpercaya. Nabi sering merenung di Gua Hiro, mencari jawaban atas keresahan hatinya terhadap kondisi masyarakat. Di sanalah malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan manusia untuk membaca, belajar, dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Ini adalah momen yang mengubah sejarah dunia. Nabi Muhammad SAW menjadi pembawa risalah yang menyerukan tauhid dan keadilan sosial. Namun, dakwah ini tidak diterima dengan mudah. Masyarakat Mekah, terutama para pemimpin Quraisy, menentangnya dengan keras. Mereka melihat ajaran Islam sebagai ancaman terhadap status quo mereka. Penolakan ini bukan hanya berupa ejekan, tetapi juga intimidasi dan kekerasan. Bagaimana menurut Anda? Apa yang membuat Nabi Muhammad SAW tetap teguh
menyampaikan risalah ini meski menghadapi banyak rintangan? Tuliskan pemikiran Anda di komentar. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekat. Khadijah, istrinya, adalah orang pertama yang menerima ajaran ini. Sahabat-sahabat dekat seperti Abu Bakar Siddiq Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah juga menjadi pengikut awal Islam. Dakwah ini awalnya dilakukan secara diam-diam karena masyarakat Mekah masih sangat terikat pada penyembahan berhala. Namun, ketika dakwah mulai dilakukan secara terbuka, penentangan dari kaum Quraisy semakin keras. Mereka melihat ajaran Islam sebagai ancaman terhadap kepercayaan tradisional mereka dan juga sistem ekonomi yang bergantung pada penyembahan berhala. Berbagai cara dilakukan untuk menghentikan dakwah ini, mulai dari ejekan, fitnah, hingga penyiksaan fisik terhadap para pengikut Nabi. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap teguh. Beliau mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bersabar dan terus berserah diri kepada Allah SWT. Keteguhan ini akhirnya membuat Islam semakin berkembang, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa kita pelajari dari keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan? Apakah Anda pernah menghadapi situasi serupa dalam hidup Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Tekanan yang terus meningkat di Mekah membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya harus mencari perlindungan. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Peristiwa hijrah ini bukan hanya sekadar perpindahan tempat, tetapi juga simbol transformasi spiritual dan sosial dalam Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, persaudaraan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah mempersaudarakan kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah, dan kaum Ansyar, penduduk asli Madinah. Ikatan persaudaraan ini menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan Islam. Selain itu, di Madinah, Nabi Muhammad SAW juga menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain. Piagam ini adalah contoh awal dari konsep hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Hijrah juga menjadi momen penting dalam penetapan ibadah puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Ibadah ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, dan mengingat nikmat Allah. Menurut Anda, bagaimana semangat hijrah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan modern? Apakah hijrah hanya berarti perpindahan tempat, atau bisa juga berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik? Tuliskan pandangan Anda di komentar. Ramadan bukan hanya sekadar bulan dalam kalender Islam. Ia adalah momen penuh spiritualitas dan refleksi. Puasa selama Ramadan tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan hawa nafsu, menjaga lisan, dan memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Makna Ramadan begitu dalam karena bulan ini
adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Pedoman utama umat Islam, ibadah selama Ramadan, seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan sedekah, mengajarkan umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Namun, Ramadan bukan hanya tentang ibadah ritual. Ia juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kepedulian terhadap sesama, empati terhadap mereka yang kurang beruntung, dan pengendalian diri. Tradisi berbuka puasa bersama misalnya adalah simbol dari kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga dan komunitas. Apa arti Ramadan bagi Anda? Apakah bulan ini hanya tentang ibadah atau juga tentang memperbaiki diri secara keseluruhan? Bagikan pengalaman dan pandangan Anda di kolom komentar. Demikianlah perjalanan kita menelusuri sejarah Islam dan Ramadan. Dari wahyu pertama di Gua Hiro hingga penetapan puasa Ramadan. Setiap momen dalam sejarah ini mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, dan mempererat hubungan dengan sesama manusia. Sebelum video ini berakhir, izinkan kami bertanya, apa resolusi Anda untuk Ramadan kali ini? Apakah Anda ingin meningkatkan ibadah, membantu sesama, atau mungkin memperbaiki diri secara keseluruhan? Tulis di kolom komentar, kami ingin mendengar cerita Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda merasa kontennya bermanfaat, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar mereka juga dapat memahami makna Ramadan yang sebenarnya. Dan pastikan untuk subscribe saluran kami, agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.